106 Dian Tirta Smart Energy. Selamat pagi ya, selamat pagi-pagi menuju siang ya, di tengah jam-jam yang kalau menurut Gifar sih biasanya kata Gifar ini jam-jamnya orang ngantuk. Tapi nggak apa-apa ya Smartizen yang ada dimanapun berada, jangan ngantuk karena kita akan menemani kalian dalam program Dialog Siang. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai pendidikan teknik mesin nih ya. Ini satu perbincangan sangat menarik. Jadi untuk Smartizen jangan kemana-mana, tetap pantengin kita terus di 106 Dian Tirta Smart. Oke, 106 Dian Tirta Smart Energy masih bersama Bara di sini di dalam program Dialog Siang. Nah, seperti yang Bara janjikan tadi, gue sudah Bara sudah memberitahu kira-kira kisi-kisi apa sih pembicaraan kita hari ini. Oke, kita hari ini akan membicarakan mengenai pendidikan teknik mesin. Tapi tentu ada pertanyaan-pertanyaan dong dari Smartizen ya. Apa sih perbedaannya antara pendidikan teknik mesin dan juga teknik mesin murni? Oke, gini Smartizen, ternyata terdapat perbedaan di dalam pendidikan teknik mesin dan teknik mesin murni. Jurusan pendidikan teknik mesin ini menjurus ke ranah keguruan, yang mana harapannya mahasiswa yang lulus dari jurusan pendidikan teknik mesin ini kedepannya dapat menjadi seorang guru di sekolah menengah kejuruan atau SMK ya. Maka dari situ sebagian besar materi di perkuliahan yang diajarkan pun tentang bagaimana menjadi seorang guru yang baik dan profesional. Materi yang diajarkan untuk mendukung pembentukan profesi seorang guru ini meliputi mata kuliah ilmu pendidikan, telaah kurikulum, profesi kependidikan, perencanaan pembelajaran, dan lain sebagainya. Dalam perkuliahan, praktikumnya pun lebih ditekankan bagaimana agar mahasiswa mengetahui tentang prosedur-prosedur pengerjaan yang nantinya dapat diajarkan kepada siswa di sekolah. Berbeda dengan jurusan teknik mesin murni yang mempelajari ilmu teknik mengenai aplikasi dan prinsip fisika untuk analisis, desain manufaktur, dan pemeliharaan sebuah sistem mekanik seperti getaran, stator, manajemen energi, dan lain sebagainya. Ilmu ini membutuhkan pengertian mendalam atas konsep utama dari cabang ilmu kinematika, teknik material, termodinamika, dan energi. Ahli atau pakar dari teknik mesin biasanya disebut sebagai insinyur teknik mesin yang memanfaatkan pengertian atas ilmu teknik ini dalam mendesain dan menganalisis pembuatan kendaraan, pesawat, pabrik industri, peralatan dan mesin industri, dan lain sebagainya. Oke, Smartizen ya. Ternyata perbedaan yang cukup signifikan bagaimana pendidikan teknik mesin dan juga teknik mesin murni. Untuk talk selanjutnya kita akan berbicara lebih dalam lagi ya dengan seseorang yang tentunya sangat ahli di bidangnya, yaitu dengan Bapak Sulaiman Dani Ramdhani MPD yang tentunya beliau adalah dosen dari pendidikan teknik mesin, dan kita akan berbicara lebih dalam lagi mengenai apa sih perbedaan teknik mesin dan juga pendidikan teknik mesin, bagaimana sih nanti gitu menjadi guru yang baik dalam membimbing siswa-siswa yang ada di SMK nantinya. Pokoknya perbincangan ini akan semakin mendalam. Untuk Smartizen jangan kemana-mana, tetap pantengin kita terus ya di 106 Dian Tirta. Yang berikut ini ada Peter Pan dulu nih yang melewat dari aku dan Bin. Oke, 106 Dian Tirta Smart Energy sudah bersama Bara nih, Bapak Sulaiman selaku dosen ya Pak ya? Betul. Selaku dosen dari pendidikan teknik mesin Untirta. Bapak mic-nya boleh diturunin sedikit. Siap aja. Ini. Iya, oke, sip. Nah, kelihatan jelas. Oke, Bapak, selamat pagi. Bapak, bagaimana Bapak kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oke. Di dalam perjalanan juga tadi alhamdulillah aman ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke. Kalau begitu kita akan langsung nih Pak masuk ke pertanyaan yang umum tapi penting sih Pak. Siap. Untuk diketahui oleh para mahasiswa ataupun calon-calon mahasiswa nantinya Pak. Siap. Yang ingin masuk ke jurusan pendidikan teknik mesin Untirta ya Pak ya? Betul. Oke. Jadi apa sih Pak perbedaannya Pak antara teknik mesin murni, jurusan teknik mesin murni dan pendidikan teknik mesin Pak gitu Pak? Oke. Pada prinsipnya kalau dilihat dari redaksinya atau dari kalimatnya, mungkin orang akan samar ya antara pendidikan teknik mesin dan teknik mesin seperti itu. Karena sama-sama teknik mesinnya kan? Iya. Nah, tetapi pada hakikatnya itu berbeda. Ya, berbeda. Untuk pendidikan teknik mesin ya, yang mana sekarang jadi home base saya, itu
Tujuan penyelenggaraan pendidikannya adalah mencetak calon guru SMK Oke. pada bidang keahlian teknik mesin dan teknik otomotif ya untuk saat ini. Jadi kita mencetak calon guru ya, tapi selain itu juga bisa menjadi instruktur di pusat diklat ya, di pusdiklat di perusahaan. Ya. Jadi memang kita ada dua tujuan ya. Intinya adalah pendidik gitu ya. Oke. Pendidik di dunia pendidikan maupun di dunia industri di pusdiklatnya. Ya. Itu untuk tujuan dari penyelenggaraan pendidikan vokasional teknik mesin. Nah, untuk yang teknik mesin murni Ya. itu mencetak engineer seperti itu. Jadi memang dia ilmu murni, ilmu yang langsung membahas mengenai keteknikannya gitu ya, keteknikan khususnya di mechanical engineeringnya. Ya. Jadi mereka tidak mendapatkan mata kuliah pedagogis. Pedagogik ya. Betul. Ya. Kalau kita diajari bagaimana caranya mendeliver knowledge seperti itu. Ya. Jadi memang ada perbedaan mendasarnya dari sana seperti itu. Oke, berarti perbedaannya cukup terlihat ya Pak ya. Betul. Sebenarnya Pak ya. Oke. Kalau begitu ini Pak, kalau misalnya berarti kalau pendidikan teknik mesin itu tentu kita nanti akan diajarkan lebih ke bagaimana mengajarnya ya Pak ya. Betul Pak. Betul. Bagaimana mengajar siswa SMK gitu ya Pak ya gitu. Oke, satu perbedaan yang sangat signifikan ya Smartizennya tuh. Itu baru perbincangan talk pertama yang sangat menarik sekali Smartizennya, karena tentu kita Bara masih punya banyak pertanyaan buat Bapak, tapi tentu harus ada kita break dulu ya Smartizennya, karena kita harus simpan dulu pertanyaan buat kalian yang penasaran, terus pantengin kita ya, jangan kemana-mana gitu. Karena yang berikut ini ada club project dari Laguku. Tirta Smart Energik masih bersama Bapak Sulaiman ya, selaku dosen daripada Fakultas Pendidikan Teknik Mesin ya Pak ya. Fakultas betul ya Pak ya? Betul. FKIP. Oke, Fakultas Pendidikan. Oke Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan secara singkat, jelas dan padat bagaimana apa sih perbedaan daripada pendidikan teknik mesin dan juga teknik mesin murni. Kalau begitu gini Pak, pendidikan teknik mesinnya seperti obrolan kita off cam tadi itu kan salah satu, ini kan Bapak hitungannya jurusan baru ya Pak ya? Betul. Jurusan baru di Untirta. Walaupun jurusan baru, tapi bagaimana sih Pak nantinya Bapak bisa menghasilkan para calon pendidik yang berkualitas gitu Pak, yang unggul gitu di tengah kemajuan zaman yang udah gila banget ini nih gitu. Baik, saya cerita sebentar ya. Iya Pak, boleh Pak, boleh. Jadi Pak. PTM Untirta itu berdiri tahun 2014. Iya. Jadi sekitar sudah 7 tahun berjalan seperti itu. Dalam proses keberjalanannya, bagaimana cara kita untuk menghasilkan lulusan yang unggul gitu ya, sesuai dengan topik yang saya tulis itu. Unggul, berkarakter dan berdaya saing, itu adalah visi PTM gitu ya. Bagaimana caranya? Kita mengupayakan proses pembelajaran yang dilakukan di kampus memang berorientasi kepada kebutuhan pasar ya, yang mana kebutuhan pasar kita kan sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah sekolah itu sendiri, dan yang kedua adalah dari sisi industri seperti itu ya. Nah, untuk kebutuhan sekolah kita sebenarnya sudah menjalin beberapa kerjasama gitu ya, menjalin beberapa kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Serang, di Cilegon gitu ya, dan di Kabupaten Serang. Kita menyelenggarakan PPLK juga gitu ya. PPLK ini melatih mahasiswa bagaimana caranya agar mengajar itu dia baik seperti itu ya. Jadi terjun ke sekolah mereka di semester 7 untuk belajar bagaimana caranya mengajar, bagaimana caranya menyampaikan materi. Kita berkolaborasi dengan guru pamong di sana ya, yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Kemudian kita memecahkan permasalahan-permasalahan seperti itu ya. Jadi mereka mulai terlatih bagaimana menjadi seorang guru yang profesional seperti itu. Di lain itu juga mata kuliah relevan untuk mendukung kompetensi pedagogik seorang guru. Kita diajar oleh dosen-dosen yang relevan seperti itu. Betul. Ya, karena memang ini juga sangat penting seperti itu. Ya, mungkin Oke. Jadi begitu ya penjelasannya Smartizen. Jadi memang jadi nggak sembarangan ya Pak ya, artinya ya Pak, dalam menghasilkan calon guru-guru SMK gitu. Betul. Ya Pak ya.
Oke, Smartizen itu informasi yang sangat jelas sekali Smartizen ya. Kalau begitu masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang ingin Bara kan. Oke, ini ada pertanyaan juga nih Pak. Ada pertanyaan yang ingin Bara tanya juga nih ya Pak ya. Kalau begitu pendidikan teknik mesin ini Pak, gitu. Pendidikan teknik mesin ini eh, ketika selesai nanti Pak, ketika sudah selesai gitu Pak, udah sarjana, udah insinyur gitu. Sarjana ya Pak ya? Sarjana, betul, sarjana. Sudah sarjana prospek kerjanya tuh Pak apakah hanya menjadi guru saja Oke. atau bisa kemana lagi gitu Oke. Pak? Oke, baik. Lulusan PTM Ya, sebenarnya kita sesuai dengan visinya ya, ya, mencetak calon guru, tapi juga kita ketika mahasiswa itu ingin terjun ke dunia industri itu juga sangat diterima seperti itu. betul betul. Jadi mereka bisa ke industri oke, Oke. kemudian menjadi guru juga sangat sangat oke sekali gitu karena kejadian ya kebutuhan guru di Banten ini sangat tinggi khususnya untuk yang pendidikan teknik ya. Ya. Bahkan beberapa mahasiswa kami itu sudah ditawari untuk mengajar. Jadi sebelum lulus tuh mereka sudah ditawari untuk mengajar gitu. Ini kan juga sebenarnya dilema bagi jurusan ya. Betul betul. Mahasiswa ditawari ngajar, ketika imannya goyah gitu ya, iman Iya. kuliahnya goyah, bisa saja mereka Meninggalkan nah skripsinya itu gitu, yang meninggalkan harus kuliahnya ya ditakutkan. Pak ya. Makanya betul kita harus menjaga betul gitu. Ada beberapa yang memang mau tidak mau gitu kan, tapi tetap kita maintain kualitas seperti itu agar lulusan kita nanti ke depan memang bisa kerja di SMK maupun di industri. Jadi kejadian juga sudah banyak ya yang kita alami untuk alumni itu. Di SMK juga banyak gitu. Memang ada dua prospek. Yang pertama adalah SMK menjadi guru teknik mesin atau teknik otomotif gitu ya, dan ke industri ya, ke Oke. industri baik itu di Pusdiklat ataupun di drawing engineering ataupun di perencanaan desain. Itu memang banyak yang sudah kerja di bidang seperti itu. Oke, begitu Smartizen ya. Untuk itu tadi ada pertanyaan tuh dari Smartizen ya. Itu sudah terjawab ya. Untuk Smartizen tadi ada yang tanya di Instagram kita. Oke, kalau begitu Smartizen jangan kemana-mana karena perbincangan ini masih terus berlanjut ya. Kalau begitu kita akan memutarkan musik-musik dulu nih untuk Smartizen supaya nggak ngantuk ya. Yang berikut ini ada dari Jason Derulo, One to One Me. Energik. Masih dengan bersama Bapak Sulaiman di sini ya. Kita masih membicarakan seputar pendidikan teknik mesin. Oke, pertanyaan berikutnya ini sangat-sangat penting juga. Bagaimana sih Pak? Bagaimana tantangannya gitu Pak menjadi guru khususnya guru SMK ya Pak ya, guru Oke. teknik mesin gitu, guru teknik. Karena kan gini Pak, tantangan dunia ini kan semakin semakin kesini semakin keras ya, kemajuan zaman gitu kan, Betul. kemajuan zamannya gitu. Bagaimana sih Pak gitu mempersiapkan guru-guru nih di tengah revolusi industri gitu kan Pak, Betul. di tengah pandemi COVID-19 juga Betul. gitu yang belum nggak beres-beres gini Pak. Gimana sih Pak gitu? Oke, baik. Ini memang menjadi tantangan kita semua gitu Ya, ya. Tidak hanya tantangan satu jurusan, tapi tantangan seluruh dunia gitu, ya, seluruh manusia di dunia ini seperti itu. Termasuk di dunia pendidikan. ya, Nah, di lain pihak COVID menjadi hal yang memang harus kita adaptasi ya dalam kehidupan sehari-hari. ya. Tapi juga di sisi lain dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, ini juga harus kita perhatikan seperti itu. Nah, untuk pembelajaran kita arahkan memang berbasis project. Jadi mahasiswa hampir beberapa mata kuliah yang diselenggarakan di PTM itu berbasis project yang memang dia menggunakan teknologi atau menggunakan alat-alat yang sifatnya mulai kekinian seperti itu. Oke, oke. Seperti adanya implementasi pemanfaatan IoT gitu ya, Arduino seperti itu, sehingga mahasiswa mulai terbuka seperti itu untuk menerima tantangan yang saat ini terjadi. Sebagai informasi kita sekarang sedang mengembangkan mobil listrik Hmm. digawangi oleh beberapa mahasiswa Oh untuk iya. yang skripsi seperti itu. Kemarin BEM-nya FKIP datang ke sini menjelaskan itu juga tuh, Nah, gitu. betul. Bahwasannya pendidikan teknik mesin lagi bikin mobil listrik nih, Iya, gitu, gitu. betul. Gimana Pak? Boleh dilanjutkan? Ya, jadi kita sedang berupaya untuk mengembangkan mobil listrik ya. Iya, iya, Tujuannya betul. nanti mungkin endingnya adalah kita ikut sertakan di lomba di bulan November, insya Allah semoga nanti kita selesai. Ya, amin. Ini juga menambah pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa seperti itu, bahwa namanya skripsi itu topiknya tidak hanya sebatas pengembangan hal-hal yang sederhana, tapi yang berbasis
teknologi yang canggih pun bisa seperti itu. Karena kan kita pakai kontrol ini itu segala macam gitu ya. Jadi menambah wawasan sehingga ada ketertarikan yang memang ada semangat seperti itu. Betul. Ya, yang tadinya stagnan saja, topik skripsinya yang biasa-biasa, kita coba upayakan untuk menggugah semangat seperti itu agar inovasi itu muncul. Kemarin juga kita mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin dikombinasikan dengan tenaga surya gitu. Sempat Luar kemarin biasa dipasang di gedung baru di FKIP, ya kelihatan banget gitu dari bawah kelihatan. Itu juga sedang kita kembangkan seperti itu. Makanya hal-hal yang seperti itu kita butuh kembangkan gitu, karena mahasiswa itu yang paling utama kalau menurut saya itu mindsetnya gitu. Betul. Perubahan mindset yang tadinya anak SMK atau anak SMA, kali ini sekarang mahasiswa seperti itu. Jadi berpikirnya harus lebih luas, kemudian melihat masalah itu harus dari perspektif yang jauh lebih komprehensif. Jadi ketika dapat masalah, ketika harus ini itu segala macam, mereka bisa menyelesaikannya dengan yang sebaik-baiknya. Karena tantangan sekarang kan saya kira disrupsi dalam semua hal, disrupsi teknologi, disrupsi dalam dunia pendidikan. Jadi perubahan yang sangat cepat, dan mahasiswa harus punya kepribadian yang kuat seperti itu. Jadi dia harus adaptable terhadap perubahan, kemudian harus siap dengan semua perubahan, harus bisa beradaptasi. Kuncinya adalah itu gitu. Dan sebenarnya kan sudah dijelaskan gitu, 21st century skills. Saya kira ketika mahasiswa memahaminya dengan sebaik-baiknya, tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan, dan tidak ada tujuan yang tidak bisa kita capai sesuai dengan yang kalian inginkan seperti itu. Tergantung bagaimana kalian men-set strategi untuk menyelesaikan apapun yang kalian inginkan, baik itu masalah, baik itu tujuan, baik itu harapan dan cita-cita. Saya kira semuanya bisa terlaksana gitu dengan mudahnya teknologi, dengan mudahnya akses dan lain sebagainya. Tinggal kuncinya adalah bagaimana kita mengembangkan potensi yang seminimal-minimalnya seperti itu. Kalau potensinya besar, menghasilkan karya yang besar itu saya kira biasa gitu. Tapi bagaimana caranya kita dengan potensi yang seadanya mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, itu yang kita pegang seperti itu. Jadi memanfaatkan ke minimalisasi yang mungkin itu ya Pak ya gitu. Jadi tadi sih Bara kira apa yang Bapak jelaskan itu sudah sangat luar biasa ya. Bagaimana mahasiswa pendidikan teknik mesin menghasilkan mobil listrik, ya kan Pak ya, menghasilkan pembangkit listrik ya Pak ya. Itu kan satu hal yang sangat inovatif ya Pak ya, yang memang seharusnya sudah dipersiapkan ya Pak ya. Untuk mahasiswa nantinya ketika sudah lulus ya kan Pak, itu mereka sudah siap, sudah biasa sih gitu ya, menghasilkan karya-karya yang nantinya luar biasa lagi. Satu penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak tadi mengenai pendidikan teknik mesin, mengenai tantangannya gitu kan, mengenai juga inovasi-inovasi apa yang harus dilakukan. Perbincangan ini sangat-sangat semakin menarik Smartizen, tapi seperti biasa kita harus jeda dulu ya kan, supaya Smartizen bisa minum-minum dulu ya kan, bisa nyemil-nyemil dulu ya Smartizen ya. Kalau begitu nih, berikut ini ada Andra and the Backbone, Sempurna. 06 Dia Untirta Smart Energik. Kita masih ngobrol soal pendidikan teknik mesin nih Smartizen ya. Buat Smartizen juga ini ada yang komen di YouTube ya, ada dari Kosgoes Komunitas Sepeda. Selamat siang penggemar Dia Untirta. Selamat siang juga untuk Kosgoes Komunitas Sepeda Tua. Dan juga ada Bapak Ius Suhandi. Selamat pagi menjelang siang penyiar dan narasumber yang bertugas hari ini. Selamat pagi juga buat Bapak Ius ya. Semoga sehat selalu dalam menjalani hari-harinya ya. Oke, kalau begitu Pak, kita lanjut nih ke pertanyaan-pertanyaan. Ini kita kalau Bara pribadi sih pengen lanjut ke pertanyaan yang tadi nih Pak. Bagaimana mahasiswa teknik mesin mahasiswa pendidikan teknik mesin ini menghasilkan membuat mobil ya Pak ya, mobil listrik. Oke. Itu kira-kira Pak nantinya mobil listrik itu apa sih Pak yang dilombakan? Tadi memang secara off cam sudah Bapak jelaskan, tapi supaya Smartizen juga tahu nih Pak gitu. Siap. Apa sih yang dilombakan gitu loh Pak di mobil listriknya, ini menarik nih soalnya. Oke. Baik, terkait dengan mobil listrik kan sebenarnya itu adalah skripsi ya. Iya. Skripsi dalam bidang keteknikan. Jadi sebenarnya
skripsi di pendidikan vokasional teknik mesin itu ada dua. Yang pertama di bidang keteknikan dan yang kedua di bidang kependidikannya. Jadi yang di bidang kependidikannya juga tidak kalah menarik juga gitu ya. Berbicara mengenai pengembangan bagaimana mendesain pembelajaran yang bagus dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Nah, untuk yang keteknikan di bidang salah satunya di mobil listrik gitu ya. Ini sebenarnya sudah berjalan dari tahun 2019 ya, 2019-an. Sudah berjalan berarti hampir 3 tahun ya. Dan ini sudah masuk ke generasi kedua. Ya, jadi memang ini mobil listrik multi years ya, tidak dikerjakan 1 tahun langsung selesai. Jadi memang multi years. Angkatan awal dulu, tim mobil listrik awal sudah menghasilkan beberapa pencapaian dan dilanjutkan ke angkatan yang berikutnya ya, di tim kedua untuk yang mobil listrik. Yang pertama itu tim yang pertama memang tujuannya dulu inginnya sampai selesai gitu ya, full sampai selesai, sampai ikut lomba. Tapi karena ada beberapa hal, akhirnya mereka tidak melanjutkan ke finishing dan akhirnya dihibahkan ke generasi kedua. Nah, generasi kedua sekarang ini ada sekitar 5-6 orang tim ya. Satu timnya itu memegang satu topik sendiri-sendiri. Ada yang pegang controller, ada yang pegang kelistrikannya, ada yang pegang baterainya, ada yang pegang transmisinya, ada yang pegang suspensinya, ada yang pegang rem, seperti itu. Jadi ini memang pekerjaan tim ya, teamwork seperti itu. Sehingga dari setiap komponen harus bisa memenuhi kriteria yang akan nanti kita tuju, yaitu adalah perlombaan. Nah, yang jadi permasalahan biasanya adalah kekompakan. Memang ini menjadi hal yang memang harus kita maintain sebetul gitu ya. Oh iya, benar-benar kekompakan sih, kerja sama tim ya. Betul, kerja sama tim. Kalau ingin cepet-cepetan ya mungkin tidak peduli temennya yang lain, saya selesai saja gitu ya. Yang satu topik ini, yang lainnya ditinggalkan. Akhirnya ya timbul masalah. Tapi kita upayakan bagaimana caranya untuk tim kedua ini jauh lebih baik seperti itu. Dan target di bulan insya Allah mungkin November Desember gitu ya, target lomba semoga bisa tercapai. Memang lombanya kita banyak itu ya, banyak skema gitu. Ada yang melihat dari tingkat efisiensi penggunaan baterai, kemudian ada yang jauh-jauhan lah bahasa sederhananya nggak apa-apa. Jauh-jauhan jalan ya. Iya betul gitu. Jadi banyak parameternya sebenarnya. Yang utamanya adalah adanya peningkatan kualitas, adanya peningkatan mutu, dan ya mungkin berdaya saing itu gitu ya, lebih unggul daripada yang lain. Seperti itu. Jadi memang mobil listrik ini salah satu bukan cuma di bidang lomba ya Pak, maksudnya di bidang otomotif pun sedang digaung-gaungkan ya Pak. Apa bagaimana Bapak melihatnya Pak? Jadi gini, apakah kita tahu bahan bakar ini kan terbatas ya Pak ya, bahan bakar bensin dan sebagainya nih. Apakah nanti dunia akan mengarah kepada, dari khususnya otomotif ini, dari bahan bakar kemudian menuju ke listrik? Apakah memang akan seperti ini Pak? Gitu arahnya gitu. Khususnya mobil ya. Mobil, gitu. Sebenarnya untuk mobil yang non menggunakan bahan bakar yang tidak bisa diperbaharui itu sudah mulai digaungkan bukan sekarang gitu ya. Sudah lama sebenarnya. Ada yang berbahan bakar air, pakai hidrogen gitu ya. Tapi kan teknologi ketika zaman itu mulai dikembangkan, tingkat safety-nya mungkin belum bisa optimal sehingga tidak bisa produk domainkan gitu ya, diproduksi banyak, sehingga memang tetap yang paling unggul adalah bahan bakar yang fosil seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan cepatnya perkembangan teknologi, dengan terbukanya semua kemungkinan yang saya tadi bilang disruption gitu di semua bidang, tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan sekarang itu kendaraan tidak pakai sopir pun jadi seperti itu. Betul. Sudah ada mulai sekarang dikembangkan, jadi taksi itu tanpa sopir, jadi akan dia mengantar sesuai dengan tujuan. Semuanya sudah tersedia teknologinya gitu. Tinggal bagaimana masyarakat menerima. Karena kan kalau menurut saya sekarang dalam masa transisi dari yang tadinya canggih ke super canggih
Canggih ke super canggih, Iya, di betul. atas canggih lagi tuh Pak Betul ya. sekali. Saya kira sekarang itu dari canggih ke super canggih. Makanya kan Oke. ada revolusi industri 4.0, society 5.0. Iya. Bahkan kan Jepang itu mulai sudah ke society 5.0. Jadi bukan ke teknologinya lagi yang dimaintain, tapi Masyarakatnya ya. manusianya dalam proses menggunakan teknologi yang super canggih itu gitu. Nah, ini memang akan menjadi tantangan ke depan dan kita hidup di masa transisi dari masa canggih ke masa super canggih seperti itu. Di COVID sekarang juga mengajarkan kita bahwa semua hal itu bisa dilakukan gitu. Maksudnya pembelajaran jarak jauh sangat mungkin. Yang dulunya itu mungkin sebagian orang tidak menerima. Yang namanya pembelajaran itu harus offline. Tapi kan dengan adanya tantangan COVID, mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Saya kira penyesuaian-penyesuaian yang terjadi sekarang itu mungkin mengarahkan kita itu disiapkan gitu ya. Kita disiapkan oleh alam bahwa perkembangan teknologi yang sangat cepat ya, kita harus adaptable dengan semua hal gitu. Saya kira dengan adanya pengembangan mahasiswa ya untuk yang mobil listrik ini Iya. minimal membuka gitu ya, Betul, membuka betul. wawasan, membuka pengetahuan, Ketertarikan gitu ya. mereka tentang Betul. kemajuan teknologi ya Pak ya, Betul tentunya. sekali. Karena wah itu satu penjelasan yang sangat jelas tuh Smartisan. Ini penjelasan yang sangat penting buat Smartisan. Ini kalau menurut Bara sih memang harus menyimak ini gitu, khususnya untuk calon-calon mahasiswa pendidikan teknik mesin ya Pak ya gitu. Ini juga ada salam nih Pak dari Herlina Siregar. Halo Pak Denny, salam dari Laboratorium PNF Untirta. Siap, mantap. Wah, luar Selamat pagi, biasa, Bu Herlina. mantap sekali ya Ibu. Kalau begitu Smartizen, perbincangan ini semakin menarik, tapi ya seperti biasa kita harus men-skip dulu dengan lagu-lagu menarik juga dari kita ya Smartizen. Kalau begitu ini yang berikut ini ada dari Dewa. Selamat pagi. Oke, 106 di Untirta Smart Energy. Kita sudah memasuki fase closing statement ya Pak ya. Setelah tadi kita ngobrol panjang mengenai pendidikan teknik mesin, mengenai kemajuan zaman, mengenai mobil listrik juga. Oke, ini juga Pak ada salam lagi dari Ibu Herlina Siregar, katanya salam semangat untuk penyiar di Untirta dan narasumber tampan hari ini, katanya Bapak S. Denny Ramdhani Bapak. Selamat siang. Wah, selamat siang Ibu, ya kan. Dan juga ada dari PPL Untirta Pak. Siap. Oke, hai kakak penyiar yang kece dan narasumber yang oke punya hari ini. Salam dari UP PPLK FKIP Untirta. Semoga dia Untirta tetap eksis dan semakin jawara. Mantap. Terima kasih untuk Terima PPL kasih. Untirta dan Ibu Herlina Siregar ya. Sukses selalu, semangat dalam menjalani harinya. Oke Pak. Untuk closing statement ini, Bara pengen Bapak berikan amanat Bapak nih, khususnya untuk calon mahasiswa baru kah, untuk mahasiswa pendidikan teknik mesinnya kah gitu, amanat dan pesan Bapak gitu. Silakan Pak. Oke, siap. Sesuai dengan yang telah saya sampaikan tadi banyak hal ya. Iya. Jadi jadilah mahasiswa yang baik gitu ya, yang memiliki kedisiplinan yang baik, memiliki karakter yang baik, memiliki sikap yang baik, karena justru malah yang akan mengantarkan kesuksesan itu adalah dari karakter dan perilaku yang setiap hari kita lakukan, yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Ya. Kalau di industri ada yang bilang seperti ini, itu juga berlaku juga untuk kami seperti itu. Kalau yang namanya kompetensi itu kita bisa latih. Ketika kalian tidak bisa, ayo kita belajar bareng-bareng seperti itu. Tapi kalau attitude itu apa ya? Kalau di industri kejam ya, maksudnya kita tidak ada excuse untuk karakter, untuk kedisiplinan seperti itu. Makanya jadilah mahasiswa yang baik, jadilah siswa yang baik, memiliki karakter yang baik, sehingga semua kebaikan itu akan mengundang kebaikan yang lainnya, sehingga akan mengantarkan kalian kepada kesuksesan yang sebenarnya seperti itu. Oh, sangat luar biasa. Pesannya sangat mendalam sekali ya Pak ya gitu. Ya. Untuk para mahasiswa, untuk para calon mahasiswa juga ya kan. Kalau begitu Bapak terima kasih sudah hadir, sudah menemani kita kurang lebih selama 1,5 jam ya Pak ya. Terima kasih atas pesan-pesan yang sangat informatif dan juga sangat memotivasi ya kan Pak. Sukses selalu untuk Bapak. Siap. Gitu kan. Sukses selalu untuk di bidang mengajarnya, di bidang hidup. Semoga selalu
Amin, dilimpahkan rezeki yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Terima kasih. Oke, buat Smartizen juga terima kasih sudah menemani kita, tapi jangan kemana-mana ya, karena nanti setelah ini Bara akan mereview lagi ya tayangan-tayangan dan juga amanat-amanat dari Bapak, informasi-informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak. Oke, kalau begitu yang berikut ini ada Bruno Mars, It Will Rain. Dion Tirta Smart Energik masih bersama Bara di sini ya kan, di dalam program Dialog Siang. Seperti biasa Bara selalu mengingatkan untuk Smartizen semua, di mana ada pertemuan, di situ ada sebuah perpisahan. Untuk Smartizen semua, terima kasih sudah menyaksikan kita dalam program Dialog Siang dan juga berbincang-bincang mengenai bagaimana menghasilkan guru atau pendidik yang unggul, yang mampu bertahan di dalam tekanan tadi bersama Bapak Denny Sulaiman ya, selaku dosen Fakultas Teknik Mesin Untirta. Oke. Kalau begitu Bara juga ingin mengucapkan sekali lagi mohon maaf jika banyak kesalahan kata, kesalahan penyebutan ya. Mohon dimaafkan atau mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Seperti biasa Smartizen, slogan yang selalu Bara sampaikan, ini bukan sebuah perpisahan yang harus ditangisi, karena kita akan bertemu lagi besok di jam yang sama, dan insya Allah sudah ditemani oleh Yusi, penyiar perempuan kita yang sangat cantik, yang kalau ngomong itu biasa pakai bahasa Inggris ya, dia punya bahasa Inggris yang sangat baik. Insya Allah besok Yusi akan menemani kalian di jam 10 sampai dengan jam 12. Nah, untuk Smartizen semua, jadi tetap pantengin kita terus ya, dan berikut nanti ini ada program Dialog Senja di jam 3 sampai dengan jam 6 sore ya, dan juga dengan narasumber yang sangat informatif juga nanti. Smartizen juga terus pantengin kita ya, terus dengerin juga radio kita ya kan, karena kita juga punya lagu-lagu yang sangat terkini, terupdate ya kan, yang akan menemani Smartizen semua yang lagi ada di kantor, yang lagi ada di kampus, yang lagi ada di rumah juga. Oke, kalau begitu wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bara pamit, terima kasih Smartizen.